Nih orang ngomong, kok telingaku panas ya? Daun telinga sini merah banget. Panas itu sepanjang jalan itu menjalar. Setengah badannya itu kerasa panas. Bonekanya lompat sendiri gitu. Dia bilang gitu. Itu dia masih ketakutan karena dia masih merasa bahwa di dalam mobil itu ada orang. Jadi masih kelihatan siluet orang duduk di dalam situ. Hey, welcome to Hex Six Room. ...2016 adalah tahun pertama di mana Hex lahir di YouTube. Dan sekarang adalah tahun 2026. Yang berarti hampir 10 tahun Hex ada di YouTube. Ya, mungkin tepatnya tanggal 1 November 2026 ini Hex akan genap 10 tahun di YouTube. Udah banyak yang terjadi, entah itu di depan kamera ataupun di belakang kamera. 10 tahun itu bukan waktu yang singkat, tapi gilanya sampai sekarang setelah 10 tahun masih ada yang tanya kapan Hex upload. Wow. Bahkan masih ada yang nungguin, bahkan masih ada yang nonton setelah 10 tahun. Ya, yang luar biasa mungkin bukan Hex yang masih bertahan setelah 10 tahun dengan segala hiruk pikuknya, tapi lebih ke kalian. Yang luar biasa itu kalian. Setelah 10 tahun. Gue di sini gak ngomongin soal angka ya. Gue di sini gak ngomongin soal jumlah dan sebagainya, enggak. Gue pikir ada yang masih nungguin aja itu udah gila. Setelah 10 tahun sekali lagi. Itu bukan waktu yang sebentar. Ya, mungkin memang dari sekian banyak yang nanya soal kapan Hex upload lagi dan sebagainya itu, mungkin kebanyakannya lebih mempertanyakan soal Outside Room. Kapan bikin Outside Room lagi? Apakah Outside Room masih akan dibuat lagi atau tidak dan sebagainya. Mungkin itu sih pertanyaan yang terbanyak. Dan sekarang mungkin gue akan jawab soal itu dan menjelaskan. Outside Room nggak akan pernah ada lagi. Kenapa? Karena Outside Room itu ya lekat sama nama-nama channel teman-teman dari Semarang. Give Life, Java Bros, Jahilbreak, Ixora. Sedangkan Give Life udah bubar, Java Bros udah bubar, Ixora udah nggak aktif, Jahilbreak juga udah nggak aktif, udah ganti nama dan sebagainya. Jadi Outside Room ini emang yang nggak mungkin dibuat lagi. Pun katakanlah orang-orangnya kumpul lagi buat bikin Outside Room, itu juga tidak akan pernah bisa sama lagi. Karena yang udah berlalu, ya sudah berlalu. Kondisi sudah berubah, orang sudah berubah, situasi sudah berubah, dan sebagainya. Jadi gue cuma mau bilang Outside Room tidak akan pernah bisa dibuat atau diulang kembali. Biarkan Outside Room ini jadi kenangan, jadi memori yang seru, yang masih bisa kalian tonton di channel ini. Nah, selain Outside Room, yang banyak ditanyain juga adalah soal Six Room. Ya, agak bingung sih sebenarnya karena Six Room ini dari awal itu dibuat hanya untuk sebagai konten pelengkap dari Outside Room. Jadi Six Room itu hanya akan menceritakan hal-hal yang tidak terceritakan di Outside Room. Yang entah kenapa malah jadi banyak yang suka. Nah, setelah gue banyak tanya sana sini dan sebagainya ya, rata-rata ya jawabannya karena pembawaannya Hex, karena cara storytellingnya Hex di Six Room ini. Setelah gue tonton lagi video-video Hex, kayaknya gue mulai memahami hal itu. Sepertinya dengan format konten ini banyak hal yang bisa untuk dibikin. Entah itu pembahasan-pembahasan soal teori konspirasi, misteri dunia, dan sebagainya. Jadi itu kenapa sekarang gue putuskan untuk mengembalikan Six Room ke channel ini lagi. Jadi setiap seminggu sekali akan ada Six Room di Hex. Dan selama seminggu itu Hex akan upload 2 video berbeda serta 1 live streaming. Hari Senin malam, hari Kamis malam, dan Jumat malam. Nah, konten satu lagi apa nih? Jadi Hex tuh punya satu playlist baru yang namanya Henigma. Jadi Henigma ini adalah sebuah konten bergenre horror psychology. Kayak gimana horror psychology? Kalau kalian tonton video-video sebelumnya yang udah diupload, kayak misal AI lah, Epstein Files lah, Dajjal lah, itu semua bergenre horror psychology. Dan seperti itulah Henigma. Nah,
karena di video ini gue announce soal outside room yang tidak akan ada lagi. Sekarang gue pengen ngajakin kalian buat bernostalgia sekaligus membahas pengalaman-pengalaman terseram outside room di Hex. Ada beberapa hal yang dulu nggak pernah gue ceritain dan kali ini gue akan ceritain. So, daripada kelamaan, kita langsung aja. Room number 1. Oke, video outside room pertama yang akan gue bahas adalah petak umpet boneka di pabrik tua Kota Lama, Semarang bersama Kiflife, Dewa, dan Sandy. Kenapa gue bahas ini? Karena menurut gue ini adalah outside room awal-awal banget. Bahkan ini outside room kedua yang ada di channel ini. Dan menariknya, meskipun di tempat itu, ya di tempat dimana kita main outside room itu nggak terlalu banyak hal yang benar-benar terjadi yang bikin takut di sana. Tapi ternyata ada banyak hal yang justru malah terekamnya di kamera. Dan ini menurut gue sangat menarik. Disclaimer, di sini gue nggak akan memutuskan apakah itu hantu atau itu apa. Enggak. Di sini gue akan membiarkan itu semua tetap menjadi misteri. Dan menurut gue itu jauh lebih menarik. Tapi yang pasti itu semua benar-benar terekam tanpa ada rekayasa apapun, tidak ada tambahan sound effect atau apapun itu. Oke, kita langsung mulai ceritanya. Jadi video ini diupload pada tanggal 9 Desember 2016. Dan sebenarnya video ini tuh punya dua versi. Yang pertama adalah versinya Hex dan yang kedua adalah versinya Kiflife. Versinya Kiflife itu adalah konten prank, dimana saat itu mereka membuat rencana tanpa sepengetahuan gua buat ngeprank ketika permainan berlangsung. Nah, versi yang kedua adalah versi petak umpet bonekanya Hex. Menariknya, hal-hal yang terjadi atau hal-hal yang terekam justru malah banyaknya dari POV kameranya Kiflife. Padahal mereka di situ pengen iseng-iseng aja, cuman pengen buat ya ngerjain lucu-lucuan, bikin video lucu-lucuan gitu doang. Tapi justru malah dari kamera mereka lah yang lebih banyak merekam sesuatu yang menurut gua cukup aneh dan gak tahu cara menjelaskannya gimana. Jadi hal yang aneh terekam pertama itu adalah ketika Vano mulai menyalakan kameranya Kiflife. Dan itu di saat yang sama ketika gue mau masuk ke gedung pabrik tua itu. Nah, di sini nih, waktu dia ngarahin kameranya, dia tuh tiba-tiba aja refleks langsung mengatakan sesuatu. Dia bilang kayak gini. Sedih sama Allah aja, Des. Kenapa? Ada orang jalan. Bisa mana-mana, bro. Dia bilang katanya ada orang yang lari di area dalam gedung pabrik tua itu. Terus yang kedua dia bilang ada asap di sana. Nah di sini gue nggak akan bahas itu secara detail dulu, tapi gue akan ngomong soal POV gue. Menariknya setelah gue tonton lagi videonya, Vano nih dia merasa di ruangan paling depan pabrik tua itu tuh ada orang lari bahkan. Dia ngerasa seperti itu tuh. Nah waktu gue keluar dari tempat itu dan sambil ketakutan, gue tuh juga merasakan hal yang sama. Padahal gue tuh nggak tahu si Vano ini ngomong kayak gitu. Gue nggak tahu apa yang terekam di kameranya Vano. Karena kita kan merekam di saat yang bersamaan ya. Jadi gue nggak tahu apa yang dikatakan Vano, apa yang terekam di kameranya Vano. Tapi gue juga merasa ketika gue keluar ada kayak seseorang berdiri di ruangan depan dari gedung pabrik itu. Terserah lah. Kenapa? Nggak lucu, serius. Apaan tadi? Tadi apaan? Main Tadi apaan? Kalau waktu itu gue halu, kenapa match? Kenapa match? Itu kayak sebuah perasaan. Jadi gini, gue nggak ngelihat sosoknya, tapi gue merasa seperti ada orang yang berdiri di ruangan itu. Nah, Vano pun juga merasakan hal yang sama, bahkan dia merasa melihat. Itu dia nih, waktu gue nonton videonya ulang, gue jadi bertanya-tanya, terus apa yang gue rasain dan apa yang dilihat Vano, apakah hal yang sama? Tapi faktanya di tempat itu nggak ada orang selain kita semua. Dan gak ada yang terekam apapun di kamera gue. Nah kemudian berikutnya ya adalah soal asap. Jadi waktu Vano ini bilang, ih ada asap. Gue ingat waktu ngedit, gue coba cari tuh asap di mana. Apakah mungkin terekam? Dan ternyata bener di kameranya Kiflife, waktu nyorot gue lagi masuk ke gedung pabrik tua itu, beneran terekam sesuatu yang terlihat seperti asap keluar dari ruangan depan pabrik tua itu. Untuk memperjelas, kalian lihat bagian ini.
Nah itu dia, gue masih inget banget waktu gue ngedit, gue tuh kayak ih apa nih gitu. Karena gini, itu kalau mau dibilang asap, gak tahu asalnya dari mana. Di sana nggak ada yang bakar-bakar, nggak ada api, nggak ada yang merokok di ruangan itu ya. Kan itu asap keluar dari celah-celah atap ruangan tersebut kan. Nah di ruangan itu faktanya emang nggak ada orang, jadi nggak ada yang merokok juga di sana. Terus ini asap dari mana? Keluarnya kok dari situ? Dan kalau diperhatikan lagi, ini bukan asap yang kayak asap rokok atau asap bakar-bakar, enggak. Ini tuh kelihatan kayak asap, tapi dia gumpalannya tuh cukup padat, enggak yang nyebar-nyebar atau tipis doang gitu, enggak. Tebel dan padat keluar dari celah tersebut. Itu benar terekam di kamera. Pertanyaan terbesarnya adalah itu apa? Kalau kalian mungkin punya penjelasan atau kalian punya asumsi soal itu, silakan tulis aja di kolom komentar karena itu menarik banget menurut gue. Nah kemudian yang kedua yang aneh menurut gue dan terekam di kameranya Kiflive itu adalah terekamnya sebuah suara. Yang jujur gue nggak tahu ini suara apa. Mungkin bisalah berasumsi itu suara hewan, entah itu burung, entah itu apa gitu. Tapi tetap menurut gue suara ini aneh. Kenapa aneh? Akan gue jelaskan. Jadi, Kiflive itu mau nakut-nakutin gue dengan cara membuat suara-suara rintihan, tangisan, kuntilanak gitu-gitu. Itu pranknya dia. Nah, menariknya ketika mereka udah memposisikan diri di mana mereka itu bisa melihat bagian dalam gedung dari celah-celah pecahan tembok gitu. Mereka tuh mulai bersiap buat mengeluarkan suara. Di sini yang mau ngeluarin suara itu si Vano. Nah, sebelum Vano ngeluarin suara kuntilanak itu tuh terekam sebuah suara yang menurut gue suaranya mirip banget sama suaranya Vano. Vano belum ngeluarin suara apapun, tapi sudah ada suara itu duluan yang suaranya mirip kayak suara yang akan dikeluarkan oleh Vano. Ya, buat jelasnya silahkan dengerin ini baik-baik. Aku bakal ngeluarin suara nangis. Oke. Ya, mungkin argumennya adalah itu burung, itu hewan, bisa. Tapi kenapa mirip banget suaranya sama kayak Vano gitu? Itu yang gue jadi pertanyaan gitu. Nah di momen itu sebenarnya Vano tuh kayak udah denger duluan. Tapi gak tahu kenapa dia tuh ngelanjutin aja. Nah ternyata suara tersebut gak cuma terdengar sekali. Dan suara itu terdengar lagi dan semakin jelas. Di part dimana Kiflive mau atau Vano mau mengeluarkan suara lagi. Kalian dengerin baik-baik ini. Dan setelah ini coba pikirin deh itu suara apa? Sekarang kita keluarin suara nangis. Suara nangis. Keluarin suara nangis. Suara nangis. Awas. Suara nangis. Nggak ada. Nah, itu dia suaranya. Di bagian ini gue semakin yakin suaranya mirip banget kayak suaranya Vano atau suara yang dikeluarkan oleh Vano untuk meniru suara tangisan. Kalau menurut kalian gimana sih? Kalian merasa kayak apa yang gue rasakan? Atau berpikir kayak apa yang gue pikirkan? Atau gimana? Kalian punya asumsi apa soal itu? Silahkan tulis di kolom komentar. Room number 2. Outside Room yang berikutnya itu berjudul awalnya mau main petak umpet di kuburan tapi titik. Kenapa judulnya seperti itu? Ya karena memang ada sesuatu yang terjadi yang membuat kita akhirnya gagal buat main petak umpet di kuburan tersebut. Mungkin banyak dari kalian lah yang udah tahu ceritanya tuh seperti apa karena mungkin berkali-kali juga gue ceritain soal ini. Tapi karena di sini gue pengen menceritakan pengalaman terseram dari Outside Roomnya Hex, ya ini adalah salah satu pengalaman terseram itu. Video ini tuh diupload tanggal 23 Februari 2017. Singkat cerita, waktu itu gue sama Vano, Kevin, Sandy, kita berempat mau bikin petak umpet gitu, tapi di kuburan. Nah adalah nih satu kandidat kuburan yang menurut gue serem banget dari ceritanya si Vano. Jadi yang tahu kuburan ini pertama kali itu Vano. Dan waktu H-1 kita mau syuting, gue sama Vano tuh sempat kesana dulu buat ngecek lihat tempatnya kayak gimana. Dan memang benar, ketika di sana gue ngeliat nih, itu siang-siang ya, by the way. Siang-siang gue ngeliat kuburan itu emang bener-bener serem banget. Siang hari aja bisa gelap. Gara-gara ada 2 pohon beringin besar banget yang dahan-dahan dan dedaunannya itu tuh menutupi hampir seluruh area pemakaman. Jadi siang-siang aja gelap dan
serem. Nah, gue mikir kalau malam oke nih, kalau malam keren nih gitu. Ya udah, kita putuskan buat bikin di situ. Dan di hari H, malam harinya, gue, Kevin, Vano, dan Sandy itu kesana lagi buat eksekusi kontennya. Nah, mungkin udah banyak dari kalian juga yang tahu apa yang terjadi setelah itu. Jadi kita masuk ke kuburan itu dan nggak berapa lama, ya bener-bener baru berapa langkah lah masuk ke kuburan itu. Tiba-tiba, dar! Ada suara ledakan di dalam kuburan. Seketika itu langsung semua lampu penerangan yang ada di pemakaman itu mati dan langsung gelap gulita. Bener-bener yang gelap. Ini siang aja itu gelap. Gimana malam gitu kan? Malam nggak ada penerangan sama sekali di sana. Bener-bener gelap. Jelas dong. Ada ledakan nih di dalam area kuburan. Kagetlah kita dan takutlah kita. Akhirnya kita putuskan buat cabut dari sana. Nah, di sini nih yang menarik. Jadi setelah kita keluar dari kuburan itu, kita langsung masuklah ke dalam mobil. Nah, waktu kita nih masuk ke mobil, gua masuk di tempat duduk sopir, terus Vano di depan, Kevin sama Sandy di belakang. Kita duduk, tutup pintu, terus gue nyalain lah tuh mobil. Mobil ini nyala tapi belum di starter. Baru nyala doang. Tek, nyala. Radio itu langsung di kondisi nyala. Langsung mengeluarkan suara ketika mobil ini dinyalain. Gue gak tahu ya, gue lupa apakah waktu itu memang, waktu matiin itu memang radionya masih nyala atau enggak. Gue lupa. Tapi yang pasti waktu dinyalain mobilnya, radionya nyala. Nah yang aneh adalah ketika radio itu nyala, ini mau starter mobil nih. Si radio ini tiba-tiba volumenya semakin kenceng. Jadi nggak yang tiba-tiba langsung gede gitu nggak. Tapi bener-bener kayak volumenya itu dinaikin sampai kenceng banget. Naik terus kenceng banget kan. Terus langsung refleks gue matiin tuh radio. Langsung gue nyalain mobilnya. Gue sama Vano lihat-lihatan. Ih kok gitu. Tapi waktu itu karena kita masih fokus sama konten, jadi ya begitu mobil nyala, Vano ngeluarin kamera, terus yaudah kita coba ceritain apa yang terjadi barusan di kuburan. Karena itu adalah pengalaman yang gila banget menurut kita ya. Karena waktu itu kita emang setakut itu dan itu hal yang di luar perkiraan, di luar logika kita gitu. Apa yang sebenarnya terjadi gitu. Nah karena kita lagi panik-panikan itu kita nggak terlalu worry sama si radio ini. Itu awalnya. Setelah itu gue nih kan mundurin mobil dulu ya. Jadi dari posisi mobil kayak ini nih mundurin mobil terus mau maju keluar. Nah, waktu mundur gini, si Vano ngomongin soal apa yang barusan terjadi di video. Dan gue akhirnya juga nimbrung. Gue juga ikut ngomong. Posisi adalah, ini mobil ini sebenarnya nih masih mau mundur, tapi gue rem. Jadi dia berhenti di kondisi gigi mundur. Maksudnya adalah gue ngomong dulu, setelah itu kita baru jalan gitu. Nah, tapi ini menurut gue aneh. Waktu gue sama Vano ngomong di kamera, sensor belakang tuh nyala 2 kali. Waktu itu kita nggak ngeh. Dan ya udah kita nggak terlalu peduli. Cuman kita baru ngeh ketika alarmnya mulai bunyi berkali-kali dan terus-terusan. Terus berhenti. Begitu kita mendengar suara sensor itu dan kita merasa itu aneh, gue langsung masukin ke gigi maju dan gue langsung jalan. Main di kuburan tadi. Terus tadi tuh di kuburan tuh, jangan nunjuk. Tadi tuh di kuburan tuh terang, soalnya banyak penerangan sebenarnya. Nah, kita baru yang tidak terekam di kamera saat itu adalah gue tuh sempat berhenti. Jadi posisi mobil gini nih, ya kan? Terus kan mundur gini, mau keluar gini kan. Nah dari sini waktu bunyi sensor itu, gue langsung maju belok kanan. Nah waktu belok kanan ini gue berhenti, gue buka kaca dan gue lihat di belakang mobil ini ada apa. Dan tahu? Nggak ada apa-apa. Nggak ada batu, nggak ada rumput, nggak ada kucing, nggak ada apa-apa. Itu cuman tanah kosong yang belum dibangun. Tanah kosong. Jadi nggak ada apa-apa. Sepanjang gue punya mobil itu nggak pernah terjadi semacam itu sama sekali. Yang nggak ada apa-apa di belakang terus tiba-tiba bunyi sendiri sensornya, nggak pernah. Nah menurut gue itu aneh. Menurut gue itu adalah pengalaman yang bikin gue mikir kok bisa ya gitu. Apa itu? Gue disini gak bilang disitu ada hantu ya. Tapi kok bisa aja gitu. Kok bisa ya? Dan momennya tepat. Dan setelah gagalnya kita main petak umpet di kuburan itu, akhirnya kita putuskan buat paranormal experience. Ya kita berempat bikin paranormal experience. Tapi di sebuah bangunan bekas TK yang itu ada di dekat rumah Sandy.
Bahkan itu berseberangan sama rumahnya Sandy. Nah ini gue kasih gambaran dulu ya. Jadi rumah Sandy itu ada di sebuah perumahan yang cuman satu gang aja gitu. Lurus satu gang itu semua rumahnya itu udah kosong. Kecuali rumahnya Sandy doang. Satu-satunya keluarga yang masih tinggal di tempat itu ya cuman keluarganya Sandy. Yang lain itu udah kosong, nggak ada orangnya. Dan itu sudah berlangsung sangat lama. Tentu TK ini juga udah kosong lama. Udah nggak beroperasi sangat lama. Ini menurut gue juga salah satu pengalaman yang kok bisa sih? Apa itu? Itu adalah ketika di kamera itu terekam sebuah suara yang menurut gue sangat aneh. Itu suara ini. Dengar suaramu. Dengar suaramu. Dengar suaramu. Nah, itu dia. Tahu nggak? Seharusnya suara itu nggak ada. Maksudnya, seharusnya di tempat itu nggak ada orang selain kita. Itu benar-benar satu gang kosong semua, nggak ada orang. Itu suara dari mana? Itu bukan suara salah satu dari kita. Udah jelas. Terus suaranya itu terdengar ada di bagian dalam ruangan. Ya kalau gue denger sih ya, setelah sekian lama juga gitu ya. Waktu gue ngedit sih, gue kedengerannya itu kayak suara yang mengatakan kata keluar. Dan sekarang kalau gue dengerin lagi, gue masih merasa suaranya kayak mengatakan hal yang sama. Nah, di sini nih, gimana menurut kalian? Kira-kira, mungkin kalau kira-kira itu suara apa, tebakannya terlalu random ya. Tapi gini aja, menurut kalian suaranya terdengar seperti apa? Apakah itu mungkin seperti suara seseorang, ya seseorang tanda kutip maksudnya ya, atau itu suara apa? Dan kedua, kalau itu suara orang, dia menyebutkan sebuah kata apa yang terdengar sama kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Room number 3. Video yang ketiga, ini adalah video yang mungkin sebenarnya nggak terlalu banyak hal yang terjadi, gak terlalu banyak keanehan yang terjadi, tapi gue pengen ceritain karena menurut gue ini juga salah satu pengalaman paling aneh yang pernah gue alamin waktu outside room. Yaitu video nyasar di tengah hutan jam 3 pagi. Itu adalah video challenge 3 AM challenge kalau gak salah. Nah di-upload tanggal 13 Juli 2017. Di video itu gue main sama Give Live seperti biasa. Kita punya 2 POV yang berbeda, tapi sampai akhir video kita nggak ketemu. Karena permainannya adalah polisi maling waktu itu. Jadi gue bersembunyi terus mereka cari gitu. Tapi kita nggak ketemu karena kita turun di tempat yang agak lumayan jauh. Dan setelah muter-muter kita selesaikan dengan telepon. Karena permainannya sudah tidak mungkin dilanjutkan, akhirnya selesailah di sana. Tapi di sini nih. Jadi waktu gue sama Rio waktu itu masuk ke mobil dan mau ngejemput si Vano sama Iyo. Nggak tahu kenapa mobilnya tuh nggak bisa nyala di starter pertama. Dan itu bener-bener gue starter. Bener-bener tek set. Bener-bener sampai mentok dan nggak nyala. Nggak nyala. Ya waktu itu bagaimanapun ya namanya hutan di jam segitu gelap dan sebagainya kan tetap punya rasa takut ya. Tetap ngerasain takut gitu. Waktu itu terjadi gue bingung banget. Kenapa nih kok gini gitu. Yakin nih masa mogok sih gitu. Ya kali maksudnya kemungkinan mogok tuh sangat kecil. Dan ya udah waktu starter pertama gak nyala. Terus gue lihat-lihatan sama Rio. Gue bilang Bismillahirrahmanirrahim yuk nyala yuk. Begitu gue bilang kayak gitu. Zreng, nyala mobilnya. Aku bener-bener mau gak mau nyala. Aduh. Sumpah beneran. Coba matiin. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong please. Gue tuh cuman mikir gitu. Kok bisa gitu? Apa yang terjadi?
mesinnya kenapa-napa kah? Masih dingin kah atau apakah dan sebagainya. Nah, ini mungkin kalau diceritain cuman di bagian ininya doang ya, di bagian apa yang terjadi sama mobil gue, ini mungkin itu mah mengada-ada. Mungkin kesannya kayak gitu kan. Tapi nanti di cerita-cerita berikutnya hal yang sama juga akan terjadi. Dan anehnya selalu di hutan itu. Dengan mobil yang berbeda ya, tapi hal yang sama tetap terjadi di hutan itu. Room number 4. Outside room yang berikutnya adalah outside room yang berjudul main paling banyak gangguan di hutan. Ini video yang sebenarnya secara pengalaman ya, ini menarik banget karena ada banyak hal yang terjadi di sana dan sayangnya itu tidak terekam, bukan sayangnya sih, tapi lebih tepatnya memang tidak direkam, bahkan tidak dipublis apa yang sebenarnya terjadi di sana. Nah, video ini itu sebenarnya pembuatannya itu menghabiskan waktu 2 hari. Jadi waktu itu hari pertama kita tuh mau bikin konten outside room kayak semacam polisi maling gitu. Jadi kejar-kejaran di dalam hutan. Intinya gitu. Terus kita dibagi jadi beberapa tim gitu. Waktu itu ada Ixora, ada Hex, ada Kif Life, ada Ezra, terus ada Java Bros. Kita dibagi menjadi 2-2 untuk mencari satu sama lain atau kejar-kejaran di dalam hutan. Nah, hari pertama kita datang ke tempat itu, ke hutan itu di kondisi agak hujan gerimis. Terus waktu kita coba buat telusurin dulu nih hutan sebelum kita main, kita nemuin satu area itu ada semacam, bukan police line sih. Di video itu gue bilang kayak police line, tapi itu bukan police line. Itu tuh kayak garis yang menandakan kalau tempat itu tuh berbahaya. Nah, kemungkinan karena waktu itu masih musim hujan, kemungkinan itu karena ada longsor di daerah situ. Makanya tempat itu ditutup biar nggak ada yang masuk ke area sana, karena itu berbahaya. Intinya seperti itulah. Di video ini itu sebenarnya ada bagian yang dimana kita nggak ceritakan sama sekali. Tapi di sini gue akan ceritakan. Ya karena waktu udah berlalu juga lah ya. Waktu udah berlalu dan gue nggak akan sebutin siapa. Nah, mundur dikit nih ya. Waktu kita sampai di hutan itu, gue tuh agak kaget karena salah satu dari kita itu membawa sebuah boneka. Nah, boneka ini adalah boneka bayi perempuan. Terus yang bikin kaget adalah boneka ini tuh udah didandanin serem, dicoret-coret sana sini, digambar simbol-simbol yang harapannya adalah itu akan menjadi sebuah hal yang akan menakutkan gitu lah. Intinya buat nakut-nakutin, intinya gitulah. Dan itu di luar rencana. Nah, karena gue pikir ini akan seru dan semakin seru gitu dengan adanya boneka itu, kan nggak tahu apa yang bisa terjadi ya. Akhirnya ya udah nggak apa-apa, kita pakai nih boneka. Cuman permainannya masih tetap sama. Nah, bukti dari keberadaan boneka ini kalian bisa lihat di bagian ini nih. Nah, itu dia bonekanya. Mungkin nggak kelihatan jelas ya, karena memang nggak pernah ada shot jelasnya dari boneka ini. Tapi boneka itu ada dan memang dibawa. Nah, begitu kita sampai, kita bahas soal boneka itu. Tapi ya sudahlah. Terus habis itu kita telusurin dulu itu hutan. Terus kita nemuin lah itu pembatas area berbahaya itu. Nah, di situ seperti yang ada di dalam video, kita tuh ngerasa kayak nggak tahu kenapa tempat itu tuh rame. Ada suara-suara dari sana sini yang kerasanya kayak suara orang. Dan yang denger nggak cuma 1-2 orang, semuanya denger. Jadi kayak ada orang-orang tuh kayak lagi ngobrol aja gitu. Kayak lagi ngobrol ngomong satu sama lain, tapi itu tuh ada di area sekitar kita, di sekitar hutan itu. Kita nggak lihat ada mobil, ada motor, atau ada tanda-tanda bahwa di situ ada orang, tapi kita ngerasa kayak ada orang di sana. Jadi kita putuskan buat cek dulu. Kita turun lagi, kita cek lagi nih apakah memang benar ada orang atau enggak di sana dan sebagainya. Permasalahannya, kita nggak nemuin siapapun, kita nggak menemukan tanda apapun keberadaan orang di sana. By the way, waktu itu masih hujan gerimis. Otomatis bulan nggak kelihatan, langit mendung dan semuanya gelap gulita. Kalau nggak ada lighting ataupun senter, nggak kelihatan apapun. Nah, di kondisi itu tuh kita kayak nggak yakin, ini mau dilanjut apa nggak nih? Kok perasaannya kayak nggak enak ya? Kok ada suara-suara kayak gini ya, ini apa ya? Ini perasaan yang tidak nyaman gitu. Akhirnya karena kita semua sepakat dengan perasaan tersebut, kita memutuskan buat keluar dulu
dari sana. Terus kita rundingin dulu, apakah kita mau lanjut atau enggak, atau kita nunggu hujannya berhenti dulu aja atau gimana gitu. Ya udah kita keluar ke area luar hutan tersebut. Nah di sini gelagat si yang membawa boneka itu tuh udah agak aneh. Anehnya tuh dia diem. Jadi dia banyak banget diem, nggak ngomong apapun, nggak komentar apapun, udah diem aja. Yang dimana sebenarnya orang ini tidak seperti itu. Dia diem aja. Terus kita coba lagi nih. Ya udah kita coba masuk lagi deh. Kita lihat kondisi lagi, kita gas aja lah. Jarang-jarang nih bisa kumpul kayak gini lengkap. Ayolah gas lah pokoknya malam ini ya. Ya udah kita masuk lagi tuh ke area hutan itu. Waktu kita masuk lagi ke area hutan itu, belum juga turun, kita satu mobil tuh udah ngerasa kayak kok perasaannya beda ya. Hujan udah berhenti. Terus kok perasaan beda ya? Kok sepi banget ya? Beda sama tadi yang kayak rame gitu. Nggak, kali ini sepi banget. Nggak ada suara hewan, nggak ada suara jangkrik, nggak ada suara burung, nggak ada suara angin. Udah sepi banget. Terus yaudah kita turun. Waktu turun mobil semuanya tuh diem. Nggak ada yang ngomong, kayak nggak tahu kenapa semua tertekan. Semuanya. Ini lihat-lihatan nih. Gimana, mau jadi nggak nih? Terus salah satu dari kita, gue lupa siapa, ngomong sepi banget ya. Aku kok ngerasa ada yang berbahaya ya di sini ya, gitu. Dan waktu itu semua akhirnya mengiyakan, semua merasakan hal yang sama. Jadi gimana cara menggambarkannya gimana ya? Suatu kondisi di mana kalian tuh kayak takut atau merasa waspada terhadap sesuatu yang kalian nggak tahu. Jadi kayak sesuatu hal yang buruk akan terjadi. Terus kalian ngerasa perasaan kalian nggak enak dan kalian nggak nyaman, dan isi kepala itu seakan-akan kayak ngomong cabut aja yuk gitu. Nah karena aneh, ini kondisi udah aneh semua. Anak yang tengil jadi nggak tengil di situ, yang berani jadi nggak berani di situ, semuanya tuh diem aja gitu. Terus ya udah kita keluar dulu lagi deh gitu. Kita keluar dari sini, menjauh dari sini dulu aja deh. Kita tenangin diri dulu aja, kayaknya ini kita tertekan sama sesuatu deh. Ya udah, masuk mobil lagi, kita mau cabut. Di sini si orang yang membawa boneka ini itu masih diem aja. Mobil waktu itu udah dinyalain nih. Set. Mobil dinyalain, mesin udah nyala, gigi udah dimasukin, digas mobilnya. Anehnya mobil ini nggak mau jalan. Mobilnya digas, mesinnya nyala, dan ban belakang mobil itu muter. Jadi kayak selip. Tapi seharusnya di tempat itu nggak mungkin ada selip. Nggak ada lubang yang membuat mobil ini tuh selip. Ini mobil ada di pinggir jalan yang jalannya itu terbuat dari aspal. Jadi bukan becekan, bukan tanah, bukan kayak gitu. Tapi mobilnya selip, bannya muter tapi nggak jalan. Itu dalam waktu beberapa saat. Jadi gitu mobilnya, dan nggak mau jalan. Kita semua lihat-lihatan. Terus yang nyetir Anjas, dia langsung mundurin lagi giginya, terus dia masukin lagi, baru akhirnya mau jalan tapi kayak gitu. Karena keanehan yang luar biasa itu, akhirnya kita memutuskan udah kita keluar dulu yang jauh deh. Semuanya udah kena mental. Kondisi udah pada takut, terjadi kayak gitu, itu aneh banget. Terus kita cabut aja sejauh mungkin dari situ. Kita keluar dari area itu, terus kita berhenti di pinggir jalan besar di minimarket. Udah, kita berdebat nih satu sama lain. Kok bisa ya? Kok bisa? Apa tadi yang terjadi? Apa yang dirasain? Kok aneh banget perasaannya ya? Kok bisa ya kita setertekan itu sama suasana gitu? Padahal nggak ada apa-apa gitu. Nggak ada hal yang aneh. Terus kok bisa itu mobil tadi kayak gitu gitu? Menariknya, si orang yang bawa boneka tadi masih diem. Dia nggak ikut tuh yang namanya berdebat-berdebat. Terus kayak ya nggak ikut berisik lah kayak yang lainnya. Ada yang beli minum dulu, ada yang menenangkan diri dulu dan sebagainya. Ini orang masih dalam mobil dan dia diem. Diemnya ini bukan diem yang kosong gitu, bukan ya, tapi ya kayak biasa aja, cuman diem, nggak banyak ngomong. Sampai akhirnya kita mencoba untuk mencari alternatif tempat lain. Ya udah, kita cari tempat suasananya kayak hutan yang sama. Kita coba main di sana aja, karena kayaknya di tempat itu tadi untuk malam ini, nggak tahu kenapa, biasanya juga nggak apa-apa, tapi untuk malam ini aneh banget tempat itu. Kita nggak usah di situ dulu, kita cari tempat lain aja. Dan pilihan akhirnya jatuhlah ke Tinjomoyo. Tinjomoyo ini juga banyak ceritanya nih sebenarnya. Cuman waktu itu kita belum benar-benar sampai sana, tapi terjadi sesuatu. Lanjut dulu ceritanya. Singkat cerita, kita berjalanlah menuju ke Tinjomoyo. Di sini nih,
di sini mulailah teror ini terjadi. Gue ini duduk di tempat duduk tengah. Di tengah itu ada 3 orang. Gue pojok kiri, tengah gue lupa siapa. Yang pojok kanan itu adalah orang yang ngebawa boneka itu. Tiba-tiba aja nih, waktu perjalanan menuju ke Tinjomoyo, ini orang ngomong, kok telingaku panas ya? Gitu. Gue lupa sih persisnya, telinga kanan atau telinga kiri. Dia tuh terus jadi gini-gini terus nih. Aduh. Dalam waktu singkat dari telinga yang panas jadi panas banget sampai dia nggak tahan terus dia gosok-gosok terus kayak gini. Kok kenapa ya panas banget? Kita lihatlah. Kenapa? Ada apa? Digigit semut kah atau apakah? Dilihat daun telinga sini merah banget. Nggak tahu ya merahnya karena dia gosok atau memang panas. Tapi yang dia rasakan itu panas banget telinganya. Merah banget nih bagian sini. Merah banget. Panas itu sepanjang jalan itu menjalar. Yang tadinya cuma ada di telinga, terus menjalar ke leher. Terus sampai nih, waktu mau nyampe ke Tinjomoyonya, setengah badannya itu kerasa panas. Udah panik kan kita. Aduh kenapa nih gitu. Aduh, udah berhenti dulu. Kita berhentilah di jembatan. Mungkin kalau anak Semarang mungkin tahu tuh tempatnya. Di jembatan sebelum masuk ke Tinjomoyo. Kita berhenti di situ. Terus kita ya ribut dulu lah masalah itu. Ini kenapa dan sebagainya. Barulah salah satu entah siapa gue lupa langsung nyeletuk bonekanya. Nah saat itu kita sadar bonekanya ini dipegang di sebelah bagian badan yang panas itu. Dan saat itu langsung refleks salah satu dari kita nyingkirin tuh bonekanya. Udah jangan dipegang, udah jangan dipegang. Apa bonekanya ya gitu. Kita ribut soal itu, akhirnya karena ribut. Ya udah kita batal dulu deh syuting. Kita urusin dulu ini, kita keluar deh dari sini deh. Akhirnya belum masuk ke Tinjomoyo, kita udah balik lagi, kita keluar dari sana. Terus kita mau kemana nih? Udah kita pulang dulu aja. Kita balik dulu deh ke kumpulan kita di Burjo gitu. Udah kita balik dulu ke sana, kita tenangin dulu nih. Ini kenapa kok sampai kayak gini gitu. Nah, sepanjang itu dia tuh masih ngerasain panas di bagian badannya. Perjalanan menuju balik ke tempat kita kumpul tadi. Nah, di tengah jalan ditanyain kan, gimana kondisinya? Udah mulai agak mendingan nih, udah mulai agak nggak panas. Tapi posisi si boneka ini udah nggak dipegang gitu, ditaruh di kursi di sebelah tempat duduk dia gitu. Tapi karena si orang ini itu yang tadinya panas sebagian tubuhnya, pikirannya semakin kemana-mana. Pokoknya dia mikirin aneh-aneh lah, ada inilah, ada itulah dan sebagainya. Gue nggak akan sebutin, dia kayak diteror di kepalanya gitu. Nah karena kondisi seperti itu, kita putuskan buat berhenti dulu di pinggir jalan di sebuah tempat yang lumayan bisa dibilang mungkin pemandangannya bisa bikin tenang gitu. Kita berhenti dulu di situ, kita turun semua dari mobil, kita ya rokokan dulu lah, santai dulu lah, menenangkan diri dulu lah, sambil ngebahas soal tadi. Semuanya tuh masih punya pertanyaan yang sama. Masa iya sih bonekanya? Masa ini gara-gara bonekanya sih? Apa mungkin gitu? Masa cuman gara-gara digambar-gambar gitu doang bisa kayak gini sih? Masa iya sih? Nah di tengah kita lagi ngobrol-ngobrol ini sambil menenangkan diri, si orang yang bawa boneka ini jalan menuju ke mobil, mau ngambil rokok kalau nggak salah atau barang lain, gue lupa. Dia bukalah pintu tengah, pintu belakang nih. Begitu dia buka, set, dia teriak kenceng, wah gitu, teriak ketakutan dia. Terus semua pada lari kan, semuanya pada lari ke arah dia. Terus dia bilang, itu lihat gitu. Wah merinding aja. Itu lihat. Bonekanya tadinya kan ada di kursi ya, kursi tengah ya. Nah, waktu dia tunjuk bonekanya udah ada di bawah. Jadi bonekanya jatuh nih dari kursi tengah ke bawah. Gini, boneka ini itu ada di kursi tengah yang kalau pasti kalian tahu lah ya, kursi mobil itu kan nggak datar ya, tapi agak miring gitu. Terus sini sandaran. Jadi dia itu sebenarnya ada di bagian paling rendah dari kursi itu, ada di pojokan sini. Untuk dia jatuh ke sini itu nggak mungkin jatuh sendiri, pasti harus didorong, ya kan? Nah, dia bilang gini, bonekanya lompat sendiri gitu. Dia bilang gitu. Jadi waktu dia buka pintu, yang dia lihat adalah boneka ini lompat, jadi kayak kepental gitu, langsung jatuh ke bawah. Itu yang dia bilang. Tapi yang kita lihat, ya boneka itu memang sudah ada posisinya ada di bawah. Anehnya memang tadinya harusnya ada di tempat duduk.
di kursi. Dia histeris, dia ketakutan, terus kita tarik. Salah satu dari kita langsung ngambil tuh bonekanya, langsung dibuang jauh di tempat itu juga. Dibuang jauh. Nggak tahu apakah yang dia lihat itu benar atau tidak. Tapi kondisi dia memang benar-benar sudah separanoid itu. Dia setakut itu. Sebabnya apa? Nggak tahu. Nggak tahu, kita semua nggak tahu. Apa yang dia rasakan ini nggak cuma berhenti sampai di situ. Kita putuskan untuk kembali ke tempat kita kumpul tadi di Burjo. Kita masuk mobil lagi, kita jalan. Kondisi si boneka ini udah dibuang. Oke, kita jalan ke Burjo. Waktu sampai Burjo, si orang ini itu masih ketakutan, masih paranoid. Di pikirannya dia itu selalu kebayang suatu sosok di dalam mobil, selalu kebayang. Sampai nih mobilnya Faros kan diparkir di depan Burjo itu ya. Kaca jendelanya itu kelihatan dari dalam Burjo. Waktu si orang ini ngelihat, itu dia masih ketakutan karena dia masih merasa bahwa di dalam mobil itu ada orang. Jadi masih kelihatan siluet orang duduk di dalam situ. Dia masih merasa seperti itu terus-terusan. Kita semua gak lihat apa-apa, tapi kita semua merasakan apa yang dia rasakan. Maksudnya kita merasakan ketakutannya dia, kita merasakan paranoidnya dia, kita merasakan semuanya. Dan kita semua ikut takut. Waktu itu kita masih fokus lah terus buat menenangkan dia. Jadi kita nongkrong sampai benar-benar matahari terbit di sana. Baru akhirnya kita pulang. Kondisi terakhirnya waktu kita tinggal dia sudah tenang. Bagian badannya gak ada yang kerasa panas lagi. Dan semuanya baik-baik aja. Nah waktu itu kita putuskan untuk yaudah kita ganti jadwal syuting. Kita tetap akan syuting, kita akan tetap bikin konten bareng, tapi kita ganti besok malam aja. Kita sepakat untuk itu, terus kita pulang masing-masing. Kemudian di hari yang kedua, di malam yang kedua ya, kita ketemuan lagi dan kita berembuk. Semua kondisi sudah baik-baik saja, orang ini juga sudah baik-baik saja, dia nggak ngerasa takut lagi, dia nggak ngebayangin aneh-aneh lagi, pokoknya dia udah tenang lah, dia udah baik-baik aja. Ketika ditanyain apakah siap buat konten, dia ngomong siap, semua udah baik-baik aja. Kita mau konten di mana nih? Ya udah di hutan biasanya aja lah, kondisi udah baik-baik aja kok, nggak akan ada apa-apa. Oke, kita baliklah ke hutan tempat biasa kita bikin konten. Sesampainya di sana, memang bener kondisi udah baik-baik saja, tidak semenyeramkan sebelumnya, tidak semencekam sebelumnya, tidak segelap sebelumnya, dan semuanya terlihat biasa saja. Jadi nggak ada aneh-aneh lah. Nah setelah itu kita turunkan nih dari mobilnya Faros, kita turun semuanya. Baru beberapa meter kita jalan dari mobil itu, tiba-tiba alarm mobil nyala. Nggak ada trigger apapun, udah dikunci dan nggak ada hewan lewat, dahan jatuh, apapun nggak ada. Tiba-tiba nyala aja gitu. Nah di situ kita tuh kayak mengkaitkan gitu. Apakah masih nih kemarin kan itu semua terjadi di dalam mobil itu. Kemarin orang ini juga selalu kebayang dan kepikiran bahwa ada seseorang atau ada satu sosok di dalam mobil itu dan menetap di mobil itu. Dia kelihatan kayak siluet duduk di mobil itu di bagian kursi tengah. Apakah ini berkaitan? Nah di situ kita mulailah ragu lagi. Tapi karena ya udahlah Udah, kita fokus deh gitu. Kita fokus, kita selesaiin aja. Ini adalah kesempatan terakhir untuk kita bisa ngonten bareng-bareng lagi. Karena besok-besoknya udah gak mungkin ada jadwal gitu. Jadi udah ini, ayo kita selesaikan. Kita fokus. Ya udah, kita gak terlalu pedulikan itu. Kita fokus, tapi ternyata menariknya setelah suara alarm itu di videonya Hex, di kamera gua, itu ada terekam sesuatu yang menurut gua juga aneh. Aku nggak nengkini tenang ya Des. Aku dibuang Des. Ya suaranya tuh kayak gitu. Jadi kayak ketawa tapi tuh apa ya, samar gitu, kayak lirih dan kerasa deket banget sama mic di kamera. Sekali lagi kamera yang gue pakai itu nggak pakai mic eksternal, jadi dia ya mic built-in aja gitu di kameranya. Dan suaranya sedekat itu sama mic, dan yang pasti itu bukan suara gue karena suaranya ketumpuk sama suara gue. Di belakang gue nggak ada orang sama sekali. Ini suara apa? Itu jadi pertanyaan besar sampai sekarang. Room number 5.
Outside room berikutnya berjudul Main Ouija di Benteng Angker bekas Belanda. Itu adalah benteng pendem yang ada di Ambarawa. Nah, sebenarnya gue bikin video di sana itu 2 video. Yang satu adalah main Ouija dan yang satu lagi adalah melakukan challenge atau tantangan dari followers di Instagram. Nah, di 2 video ini itu menurut gue ada yang terekam dan sangat jelas sekali. Nanti kalian silahkan berasumsi atau putuskan itu tuh suara apa. Oke, gue akan bahas satu persatu video ya. Video pertama itu ketika gue main Ouija di sana. Dan videonya diupload pada tanggal 25 Juli 2018. Waktu itu gue kesana itu sama ADH, Rio, Benny, dan istrinya Benny yang namanya Intan. Ya udah, kita mainlah Ouija dulu. Kita cari nih bagian dari benteng itu yang kira-kira paling gelap, yang kira-kira paling sepi, terus nggak ada suara mengganggu. Dapatlah kita di bagian belakang benteng tersebut. Sebenarnya gue tuh pengen bikin videonya itu di bagian dalam dari bangunan itu, karena di bagian dalam dari bangunan itu tuh ada penjaranya. Dan menurut gue menarik banget kalau misalnya kita bisa bikin di situ. Tapi sayangnya dilarang. Jadi waktu kita bikin perizinan, kita cuma diperbolehkan untuk membuat di area sekitar situ aja. Nggak boleh di dalamnya. Karena ya mengingat bahwa itu adalah bangunan tua, jadi ada resiko berbahaya. So, kita putuskan untuk main di area bangunan tersebut. Mainlah nih kita Ouija. Gua, Benny, DH, sama Rio. Kita berempat. Kita coba main. Nah, soal Ouija, ini gue masih percaya satu hal soal Ouija ya. Itu masih berhubungan sama yang namanya micro movement. Karena yang main itu lebih dari satu dan memang diharuskan lebih dari satu orang. Jadi kita memang gak pernah tahu nih siapa yang benar-benar menggerakkan itu. Atau kita gak pernah sadar nih kalau kita tuh melakukan micro movement atau pergerakan yang kecil sekali yang sampai kita tuh gak sadar. Karena kita main banyakan. Jadi soal Ouija itu masih bisa diterangkan bahwa itu adalah kondisi di mana kita takut sama situasi kondisi, ditambah kita melakukan micro movement yang tidak terasa, kita sendiri nggak sadar. Itu soal Ouija. Cuman yang sampai sekarang gue masih mikir adalah ketika kita main Ouija itu sebenarnya nggak terjadi apa-apa di Ouija itu. Tapi kita semua di situ dengar suatu suara yang saat itu terdengar sangat jelas sekali. Dan ternyata juga terekam di kamera. Suaranya kayak gini. Ini kita benar-benar belum tahu. Ini sebenarnya itu Aku merinding. wih better dan suaranya. Nah, itu dia suaranya. Waktu gua ngedit dan denger suara itu, gua ngerasa kayak suaranya itu semacam senandung sambil bergumam, humming. Nah, itu dia. Dan suaranya terdengar seperti suara perempuan. Sekali lagi ya, memang benar kita datang ke sana ada perempuannya, yaitu istrinya Benny. Tapi dia ini nunggu di luar. Gua berani jamin dia tidak ada di area itu, tidak ada di sekitar situ, dan kita tidak merencanakan hal itu. Gua berani jamin. Permasalahannya ini suara siapa? Dan arah suara itu dari arah gedung. Oke? Nah, gua penasaran nih. Menurut kalian, itu suara apa? Silahkan tulis di kolom komentar. Nah, di video berikutnya yang diupload tanggal 26 Juli 2018, waktu gua melakukan tantangan dari viewers di tempat itu juga, gua tuh disuruh buat manggil gitu. Siapapun yang ada di sini, tunjukkanlah dirimu atau suaramu atau semacamnya, semacam itulah. Gua harus ngomong kayak gitu di area benteng pendem. Ya udah gua lakuin aja karena gue juga sering kan melakukan hal itu. Tapi yang menarik adalah ternyata suara yang sama terekam kembali, dan kali ini karena gue mengarahkan kamera itu ke bagian gedung, spesifiknya ke bagian jendela dari gedung itu, suaranya bener-bener terdengar jelas arahnya dari sana, bahkan dari gemanya ya,
itu kayak gema ruangan yang kemungkinan adalah ruangan di dalam sana. Suaranya kayak gini. Wah, gue gak kuat, merinding, parah, gue merinding. Gue berani jamin juga itu bukan suara angin. Karena gue mendengar secara langsung di tempat itu suaranya. Solid seperti suara seseorang. Dan mungkin kayak suara perempuan. Nah dari dulu Hex tuh lebih sering buat nangkep suara-suara semacam ini yang kita tuh gak tahu itu tuh asalnya dari mana. Kalau katakanlah nih, itu mungkin suara burung. Oke, tapi kenapa seperti humming bersenandung? Kenapa ada suara gema-gema ruangannya? Sedangkan di gedung itu udah pasti nggak mungkin ada orang karena tempatnya dikunci, bahkan diblokir, orang nggak boleh masuk. Ini salah satu yang terekam dan menarik dari Outside Room di Hex. Room number 6. Nah, Outside Room yang berikutnya dan yang pasti paling kalian banyak sekali tanyakan, banyak sekali bahas, banyak sekali bahkan yang bilang kalau ini tuh yang paling serem dari semua Outside Room yang ada, yaitu adalah Outside Room bermain ritual minyak Arab. Jadi sebenarnya gue sama temen-temen itu mainin ritual minyak Arab ini gak cuma sekali, sebenarnya 2 kali. Yang pertama adalah di Pendopo, yang kedua adalah di bekas rumah hantu Taman Bermain Wonderia. Tapi yang di sini gue akan bahas itu spesial yang di Pendopo. Karena menurut gue itu adalah kejadian atau permainan atau video yang paling menyeramkan pengalamannya. Gue sempat lupa sebenarnya seberapa menyeramkannya itu ritual itu. Sampai akhirnya gue tonton lagi dan gue inget perasaannya tuh kayak gimana, paniknya kayak gimana dan apa yang terjadi di sana. Oke, kita bahas. Yang pertama, video ini diupload di tanggal 21 Februari 2019. Dan kita waktu itu main bareng sama Kif Live sama Java Bros. Waktu itu kita kan ya udah kita bikin video opening masing-masing, kita nyebar dulu kan. Nah waktu kita mulai mau start ritualnya, gue kayak ngerasa ada suara semacam dentingan yang waktu itu gue juga denger kayak beberapa alat musik gamelan itu dimainkan. Jadi berawal dari cuman dentingan doang nih, sampai akhirnya jadi kayak utuh suaranya. Iya, kayak suara gamelan. Jadi gak cuman ting-ting doang gitu. Di video itu sih yang kerekam itu cuman bagian kayak ting 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 itunya doang. Tapi waktu itu waktu gue denger secara langsung itu memang ada suara alat musik yang lainnya. Nah kalian dengerin baik-baik bagian ini dulu deh. Ada suara kayak semacam ada suara kayak semacam Des, kok ini Des. Wih sumpah ada suara gamelan Des. Asem aku deg-degan banget. Itu dia tadi yang terekam dari suara yang sepertinya adalah suara alat musik gamelan yang gue dengarkan saat itu. Waktu gue ngomong kayak gitu, teman-teman yang lain tuh juga kayak denger gak denger gitu. Mereka kayak ya samar aja. Jadi mereka gak terlalu yang fokus sama suara itu. Gak tahu dah, apapun yang dipikirkan yang lain gue gak tahu. Tapi yang pasti waktu itu gue ngerasa ada suara itu dan memang terekam suaranya meskipun tidak utuh. Ya udah, kita jalan, kita lanjut. Di sini nih, gue kan selalu bilang ya, ketakutan itu awalnya ada di dalam kepala, ya kan? Nah, gak tahu kenapa gue ini mulai kebawa sama rasa takut gue sendiri. Yang tadinya gue cuman denger suara gamelan, gue mulai denger suara nyanyian. Gue yakin betul itu bukan suara yang gue denger, tapi suara yang ada di dalam kepala gue. Gue yakin banget. Jadi itu suara gak nyata, cuma ada di kepala gue doang. Waktu itu gue yakin. Tapi suara nyanyian itu atau nembang itu jelas di kepala gue. Akhirnya gue ngomong lah nih, aku denger suara
nyanyi ya di kepala aku ya. Terus Vano ngomong jangan diikutin, jangan diikutin, jangan diikutin. Ya sebenarnya artinya ya maksudnya jangan ke arah sana mikirnya gitu. Intinya gitulah. Ayo balik fokus ke sini. Terus gue coba buat tenangkan diri. Yaudah yuk kita mulailah melingkar di tengah pendopo itu. Terus habis itu kita sebar tuh minyak Arab di sekeliling kita. Permainannya adalah kita harus ada di dalam lingkaran yang dibuat dari minyak Arab dan kita nggak boleh keluar dari sana. Setelah itu kita nyalakan lilin. Terus mulai menyalakan lagu Lirilir. Nah, di sini nih. Waktu kita mulai, kita tuh udah semuanya tuh kayak ya tertekan gitu. Semuanya udah merasa takut. Sehingga apapun yang ada di sana jadi kerasa serem. Entahlah itu mungkin kayak buah jatuh, jadi suaranya kenceng banget. Entahlah apalah suara-suara di situ pokoknya jadi hal yang menakutkan lah. Karena kita udah tertekan dulu gitu. Cuman apa yang kita rasakan kan nyata ya. Ketakutan itu kan nyata ya. Waktu ada suara kenceng, jak gitu. Itu kita takut beneran. Waktu ada suara kayak seorang perempuan, itu juga kita denger beneran dan kita takut beneran. Yang terekam di kamera seperti ini. Jangan lari. Ya, mungkin setelah ditonton lagi itu bisa suara apa aja lah ya gitu. Itu bisa suara apa aja. Tapi balik lagi, apa yang ada di kepala kita saat itu semuanya nyata dan apa yang kita rasakan semuanya juga nyata. Itu sangat menakutkan. Di kondisi itu yang kita rasakan cuma rasa takut. Terus berlanjutlah nih. Karena kondisi udah sangat mencekam, mulailah Vano melihat sesuatu. Di dalam kegelapan, di ujung dari pendopo itu, di dalam hutan, itu mulai muncul sebuah wajah berwarna putih, bersinar. Dia lihat semua tuh sinarnya. Dia langsung terpaku di sana. Dia takut luar biasa. Badannya langsung kaku, tegang. Bahkan waktu dipegang badannya berat banget. Tangan aku dicabut wis aku bener-bener sama sepeda. Cabut. Dulu nenangke diri. Saya Dewi Melayu bahaya. Ojo dibaca anteng. Kini Dewi Melayu bahaya. Mending Dewi nenangke diri. Nenangke diri. Iki suara paling jelas yang tak perlu, Des. Yo. Ya. Tenang. Yo tarik nafas. Ojo kosong. Dikuran Des. No. Gini, sekali lagi gue akan tegaskan ya. Mungkin sebagai sebuah cerita, ini bisa dipercaya atau tidak dipercaya sebagai mistis. Dan gue pun juga mungkin tidak memilih untuk percaya bahwa itu adalah sebuah hal mistis. Tapi menariknya, justru di bagian dimana kita semua waktu itu di sana itu benar-benar merasakan semua itu nyata. Kita benar-benar sebegitu ketakutan. Dan setelah dipikir lagi, gue jadi mikir apa yang membuat kita takut saat itu. Kemungkinannya adalah karena tidak adanya clue sama sekali. Jadi kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kita nggak tahu suara-suara apa itu. Kita nggak tahu apakah yang kita dengar, kita lihat itu semuanya hanya ada di kepala atau beneran ada di situ. Otak kita mencoba untuk mencari jawaban. Ini suara apa ya? Ini apa ya? Itu apa ya? Tapi nggak nemu. Karena nggak ada referensi apapun di sekitar kita. Yang ada satu-satunya hanyalah mistik. Karena kita sedang melakukan ritual yang berhubungan dengan mistik. Jadi arah pikiran kita selalu ke sana. Gua merasakan hal itu. Yang di kepala gua adalah seorang perempuan terus bernyanyi. Yang di kepalanya Vano adalah wajah yang muncul dari kegelapan. Yang di kepalanya Iyo adalah ada seseorang di situ yang ikut bersiul. Di kepala Iyo juga waktu itu dia bilang ada seseorang berlari mendekati kita. Dan yang lainnya juga merasakan hal yang sama. Jadi keseraman di malam itu secara pengalaman
itu benar-benar nyata dan itu sangat membekas sama gue. Setakut itu. Tapi secara fakta dan realita, bisa jadi semuanya itu ya karena kita sedang ada di kondisi paranoid. Sehingga semuanya seakan-akan jadi terasa mistik. Seperti itu. Jadi di sini gue nggak mau menyangkal apa yang gue alamin saat itu, tapi lebih tepatnya gue memvalidasi rasa takutnya, gue memvalidasi apa yang kita semua rasakan di sana dan memang semenyeramkan itu waktu itu di sana. Tapi gue tidak memvalidasi bahwa apa yang dilihat Vano itu nyata, apa yang gue dengar itu nyata, apa yang dilihat Yo itu nyata. Gue nggak memvalidasi hal itu karena gue nonton lagi video itu, gue jadi yakin bahwa memang semuanya berawal dari kepala kita. Gimana? Setelah kalian dengar suara-suara tadi, apa-apa yang terekam tadi dan sebagainya, sekarang kalian mikir apa? Silahkan tulis di kolom komentar. Ya, itu tadi adalah 6 pengalaman paling seram dari Outside Room di Hex. Gue yakin nggak semuanya akhirnya terjawab atau nggak semuanya akhirnya tercover di video ini karena gue cuman pilih 6 aja yang gue masukin di sini dan mungkin kalian punya versi kalian masing-masing, versi Outside Room paling menyeramkan dari kalian sebagai penonton. Silahkan tulis di kolom komentar. Menurut kalian nih ya, mana Outside Room yang paling menyeramkan buat kalian sebagai penonton? Mana yang paling bisa membawa kalian merasa takut dan berikan alasannya. Gue pengen tahu banget. Ya, jadi gitu dulu aja video kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang nonton sampai selesai. Mungkin closing kayak gini udah asing kali guys di internet kali ya. Tapi it's okay, gak masalah. Gitu dulu aja. Terima kasih sekali lagi buat kalian semua yang sudah setia sama sih. Ya, tapi ya udahlah ya. Makasih sekali lagi buat kalian semua yang udah setia sama Hex. Serius, terima kasih banyak. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Dan yang terakhir, bye.